Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon, lagi online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan siang ya waktu Indonesia? Sore di kita di lokasi kami di negara Sakura ya. Pertemuan yang terakhir ketika kita membahas tentang mat, kita baru di permukaannya saja ya. Kita baru membahas dua jenis mat, yaitu ada mat tabi'i, ada mat far'i. Ya, nah sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya dan kita masuk di pembahasan mat at-tabi'i, al-maddu at-tabi'i. Mat tabi'i ya, ini disebut juga dengan mat asli atau mat asli itulah mat tabi'i. Ya, mat asli adalah mat yang tidak tergantung pada sebab tertentu atau tidak tergantung pada sebab yang menjadikan ia sebagai mat far'i. Sebab itu adalah mat hamzah, yaitu hamzah dan sukun. Jadi mat tabi inilah mat yang asli, belum tercampur atau belum apa namanya tergantung dengan hamzah ataupun sukun. Jadi dia benar-benar asli. Kenapa disebut dengan mat asli? Disebut mat asli ya karena mat ini adalah cara membacanya sesuai dengan cara berbicara orang-orang Arab secara alami. Makanya disebut dengan mat asli. Masih asli seperti orang Arab cara bacanya begitu. Ya, baik dari sisi panjangnya, ya itu segitu, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi. Makanya juga disebut dengan mat tabi'i, mat asli, yaitulah satu mat ya. Disebut dengan tabi'i karena ya, sesuai tabiat orang-orang Arab ketika membaca, ketika mengucapkan. Tidak melebihi batasnya dan juga tidak menguranginya. Makanya disebut dengan mat tabi'i, secara tabiat sama. Atau mat asli, tidak berubah atau tidak tergantung dengan hamzah maupun sukun. Mat tabi'i itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, mat tabi'i kilmi atau kalimi. Yang kedua, mat tabi'i harfi. Ya, yang ini jarang disinggung ya, khususnya di mat tabi'i kalimi atau pembagian dua jenis mat tabi'i ini jarang ya disebutkan. Biasanya ya udah mat tabi'i begitu. Nah, ternyata sebenarnya ada pembagian. Sebagaimana pembagian mat yang pernah kita bahas itu mat lazim ya. Mat lazim ada mat lazim harfi, ada mat lazim kalimi. Mat tabi'i juga demikian. Mat tabi'i ada harfi, ada juga kalimi. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mat tabi'i kalimi. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu kalimah atau kalimat ya. Mat tabi'i yang huruf matnya tertulis dulu. Yunadunaka, yunadunaka. Itu kan na, nun, alif. Alifnya ketulis. Du, huruf dal, koma, kemudian ada wawu sukun. Nah, wawunya tertulis. Ya, tertulis jelas. Kalau yang seperti ini kita akan pasti, oh iya, itu adalah mat. Kita akan tahu. Intinya, mat tabi'i adalah mat yang terdapat pada kata. Ya, huruf matnya tertulis, namun kadang juga huruf matnya tidak tertulis. Seberapa panjang sih mat asli itu? Berapa sih kadarnya? Dengan berbagai macam kondisinya, kita akan ketemu mat asli itu dengan banyak kondisi. Dia hanya dibaca dengan dua harokat. Tidak lebih, juga tidak kurang. Dan ini sesuai dengan tabiat orang-orang Arab ketika berbicara. Sebagaimana tadi disebutkan ya. Begitulah ya tabiat orang-orang Arab. Nah itulah mat asli atau mat tabi'i. Begitu cara membacanya dua harokat. Terus panjang dua harokat itu patokannya bagaimana atau takarannya bagaimana? Ini yang masih sering terkadang ditanyakan ya. Dua harokat itu bagaimana? Dua harokat itu kadarnya seperti mengucapkan dua huruf hijaiyah. Jadi misalkan kita baca a, itu kan dua huruf tuh. Mat asli itu seperti temponya itu sama kita membaca a, namun a yang kedua tidak diucapkan. A, jadi begitu. Seperti membaca dua
huruf hijaiyah. Itulah panjang dari dua harokat. Ketukan yang sebagaimana sering dipraktekkan ya, seperti ketika kita mengetuk huruf. Memanjangkan mat asli lebih dari dua harokat itu termasuk lahan, termasuk kesalahan. Jadi misalkan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan lebih dari dua harokat. Maka itu termasuk lahan, termasuk kesalahan. Harusnya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Jadi tidak usah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah kepanjangan. Bagaimana hukumnya ketika kita terjatuh dalam kesalahan yang seperti ini? Tidak berubah makna. Hukumnya tidaklah haram, tidak haram ya. Jadi apabila mat asli tidak dibaca mat, urusannya berbeda. Adapun mat asli tidak dibaca dengan mat, maka dia sudah menghilangkan satu huruf dalam bacaan. Adapun ketika tidak sengaja masih belajar ya, namanya juga masih belajar. Itu tidak apa-apa. Makanya saya sering sampaikan, ya, tidak usah insecure ketika belum lancar baca Quran, masih belajar terbata-bata. Itu tidak usah insecure sehingga malah tidak mau belajar ya. Masih belajar tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita kali ini. Berarti ini kita masih berada di mat tobi'i, lebih khusus lagi di mat asli ini ya, Sat ya? Di Ya, mat mat tobi itu mat asli itu sebenarnya nama lain. Baik, Insya Allah ini berarti insight baru buat kita semua ya, sahabat Bas. Masya Allah ini kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi atau umum terjadi gitu ya, Ustadz ya. Alhamdulillah ini ada penyampaian dari Ustadz. Semoga nanti menjadi tambahan koreksi nih untuk kita bersama gitu, Masya Allah. Baik, udah ada beberapa yang masuk sambil kami cek terlebih dahulu. Langsung kita awali dari peserta pertama ini, Ustadz ya. Bu Sri Hartanti, Ustadz di Prengapus nih, Ustadz. Kita dengarkan terlebih dahulu, Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم Ya, stop dulu. Ya, Ibu Sri Hartanti ya di lafat antunazzala tadi Ibu bacanya dengan antanazzala ya. Jadi kurang teliti Ibu di situ tunazzala taknya dhamma ya, jangan dibaca dengan tak. Ya, kurang teliti ya Ibu di situ ya. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim. Bukan tanazzala. إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. Ya, stop. Ibu perhatikan di situ ya. Wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi untuk wa yaqbiduna B-nya pendek, bo-nya panjang ya. Wa yaqbiduna kemudian aydiyahum huruf dalnya pendek ya, bukan aydiyahum. Huruf pendek. Aydiyahum.
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. Jadi sedikit terseret ya, sehingga seperti panjang tadi. Nusallaha fanasiyahum nafiqina humul fasiqun. Nanti dulu. Ya, Ibu di Nasullah ya, di Nasullah fanasiyahum tadi terbaca Nusa ya. Tertukar antara dhammah dan fathahnya Ibu ya, itu yang di awal fathah dulu, Nasullah, bukan Nusallah ya. Jadi tertukar ya di situ. Munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'allahumullahu wa lahum adzabun muqim. Ya, kemudian di wala'anahumullah Ibu ya, tadi terbaca wala'allahumullah. Atau bagaimana tadi ya? Ya, Intinya yang tepat wala'anahumullah. Wala'anahumullah. Bukan wala'allahumullah. Dan Ibu untuk koreksinya bukan karena tidak bisa Ibu ya, hanya karena kurang konsentrasi saja ya. Jadi hanya tadi misalkan la'ana terbaca la'alla, itu kan memang kurang konsentrasi ya. Kemudian juga dari nasullah terbaca nusallah, dan atas-atas tadi apa ya? Tunazzala terbaca tanazzala. Itu memang pure kurang konsentrasi saja, bukan tidak bisa. Kalau secara bacaan sudah bagus Ibu, hanya mungkin ditingkatkan konsentrasi dan juga apa, Mas Arif? konsistensi, Ustaz. Konsistensi. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Sri Hartanti. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Kita lanjut ke peserta berikutnya nih, Ustaz. Datang dari Taukir Jepara ini, Ustaz. Ada Bapak Abdul Muiz. Billahi minasyaitonir rajim. Nahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Bapak Abdul Muiz ya, saya tadi dengarnya nahlifuna billah. Harusnya ya yahlifuna billah. Iya, tadi saya salah dengar atau memang tadi terbaca nun Bapak. Harusnya itu ya yahlifuna billahi lakum. Gitu. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Kemudian Pak Abdul Muiz berarti kan di may yuhadidillah. Di situ fathah ya Bapak ya. Sepertinya Bapak membacanya dengan hi begitu. Harusnya fathah. May yuhadidillah, bukan may yuhadidillahi. Kemudian di zalikal khizyul azim. Nah, perhatikan di huruf zai yang sukun. Zalikal khizyu. Jangan sampai terbaca khizyu, khiz atau khij. Nah, jadi seperti huruf jim atau seperti ada pantulannya ya Bapak ya. Tidak usah dipantulkan. Jadi huruf zai cukup dialirkan saja. Nah. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullah
Allah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa atallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabum muqim. Sadaqallahul azim. Ya, masalah Pak Abdul Muiz ya, yang ada di Kota Ukir, Jepara. Baik, untuk koreksinya tadi Bapak di awal ya, di Yahlifun ya, terbaca Nahlifun tadi. Ya, terbaca huruf nun ya. Kemudian di bawahnya tadi di mayyuhadidillah yang terbaca yuhadibillahi. Kemudian juga di khizyu terbaca khizy. Baik, nah barakallahu fiik wa jazakumullah khairan untuk Pak Abdul Muiz yang ada di Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Quran. Takon, Talaki Online.